Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan atau TPHP Kabupaten Malang menggelar pelatihan budidaya tembakau sesuai Good Manufacturing Practice atau GMP. Kamis 23 Oktober 2025 bertempat di salah satu hotel di Kabupaten Malang. Kegiatan ini diikuti oleh para petani tembakau dari berbagai kecamatan, sentra tembakau di Kabupaten Malang. Ucapkan selamat datang pada acara pelatihan panen dan pasca panen secara Good Manufacturing Practice atau GMP yang diadakan di Hotel Grand Miami pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini kami di Hotel Grand Miami Kepanjen akan melaksanakan dan menyelenggarakan pelatihan panen secara good manufacturing practice dengan memohonkan kehadiratnya Allah dan izin berkatilah semua langkah dan perbuatan kami, jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai manfaat bagi kami semua. Ya Allah, ya Wahid, ya Allah, ya Ghafar, Engkau yang Maha Satu dan Persatukan, yang Maha Pengampun dan Pengampun dosa. Ampunlah dosa kami, dosa orang tua kami, doa para pemimpin kami, doa para pejuang-pejuang kami dan pendahulu kami. Tempatlah kami dan mereka dalam lindungan dan rahmat sempurna. Wassalamualaikum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PLT Sekretaris DTPHP Kabupaten Malang, Kolida Masrurah mengatakan, langkah ini menjadi wadah bagi petani untuk mengetahui secara langsung kualitas tembakau yang dibutuhkan pasar, sehingga nantinya hasil panen dan pasca panennya sesuai dengan standar industri rokok. Pelatihan ini bertujuan agar tembakau yang dihasilkan petani mulai dari panen sampai pasca panen bisa diterima oleh perusahaan rokok, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Bekerja sebagai penyuluh pertanian, kemarin sengaja kami hadirkan motivator untuk menyemangati lagi teman-teman penyuluh karena begitu padatnya pekerjaan yang panjenengan pegang
tidak hanya dari bidang perkebunan, tapi juga dari bidang tanaman pangan, horti, dan juga sarana prasarana, sehingga kemarin refreshing sejenak untuk penguatan kelembagaan kelompok tani. Kami undangkan motivator supaya panjenengan refresh lagi. Nah, kali ini pertemuan yang kedua ini khusus nantinya adalah untuk masalah pengolahan panen tembakau. Perlu kami sampaikan di sini sebelum nanti ke tujuan utamanya, perlu kami sampaikan di sini bahwa sampai bulan September sampai bulan Oktober kemarin, luasan tembakau di Kabupaten Malang itu 824 hektar. Sampai dengan Oktober kemarin yang terpanen baru 50%, 400 lebih 400 hektar lah. Ini masih kurang 2 bulan lagi ke depan. Mudah-mudahan semuanya bisa panen. Mungkin nanti dari pihak APTI atau dari pihak perusahaan nanti bisa menyampaikan kemungkinan tahun ini ada penurunan produksi dikarenakan musimnya yang kurang mendukung, Bapak Ibu. Memang musimnya yang kurang mendukung sehingga produksinya kemungkinan kami bisa memprediksi ini ada penurunan, tapi kami belum bisa menyampaikan berapa persen penurunan karena belum semuanya terpanen. Itu. Kemudian yang kedua, dari anggaran BPHJAT ini, panjenengan teman-teman petani khususnya tembakau sudah banyak difasilitasi pemerintah. Yang pertama mengenai sarana dan prasarana, baik bangunan fisik maupun alat. Bangunan fisik yang tujuannya untuk mempermudah panjenengan budidaya tembakau yang baik, biar tidak ada rintangan, dibangunkan jalan produksi. Saya yakin panjenengan yang ada di sini semua sudah mendapatkan jalan produksi. Semuanya kecamatan yang menanam tembakau saya kira sudah mendapatkan fasilitas jalan produksi. Kemudian supaya air itu bisa lancar, pengairannya bisa lancar, dibangunkan rehabilitas rehab RCI, jaringan irigasi. Panjenengan sudah menikmati nih Pak, yang petani, bangunan irigasi panjenengan sudah dibangun. Nah, itu mempermudah untuk pengairannya. Kemudian juga dibangunkan dom. Ini ada yang menerima dom, memang dom ini belum semua kecamatan mendapatkan karena dom ini harus benar-benar luasan tembakonya juga diperhitungkan. Nah, dom ini salah satunya adalah untuk antisipasi tempat pengeringan kalau musim hujan. Itu dibangunkan dom. Kemudian tahun ini juga ada bangunan gudang tembakau untuk Tajinan dan Donomulyo. Nah, ini karena beberapa tahun yang lalu ini ada beberapa kelompok tani yang menerima dari anggota tembakonya itu digeledah di depan rumah. Makanya kemarin coba tahun ini dibangun gudang tembakau, barangkali tembakau yang belum sempat dikirim ke pabrik bisa ditempatkan di gudang tembakau untuk transit sementara. Nah, itu sementara hanya di Tajinan sama Donomulyo. Kemudian selain itu juga ada bangunan UPO, ya. Nah, itu juga alatnya juga panjenengan sudah menerima kemarin beberapa hari yang lalu. Ada alat untuk menunjang pasca panen, perajang, kemudian para-para. Jadi maksud dari pemerintah biar panjenengan tidak jual basah, karena perbandingan antara jual basah sama jual kering itu sangat berbeda. Nah, harapan dari pemerintah dibantu dengan perajang dan para-para
Biar panjenengan bisa jual kering, jual rajangan kering, karena harganya juga di atas dengan jual basah nanti penghasilannya. Kemudian selain dengan alat-alat itu dan juga sarana produksi, panjenengan juga mendapat bantuan pupuk tembakau yang luar biasa 3 macam. Nah, itu panjenengan tidak perlu membeli. Yang ikut dalam kegiatan pertembakauan sudah dibantu dengan pupuk set A, set K, dan NPK. Kemudian pemerintah juga berkeinginan supaya penghasilan panjenengan ini ditambah, tidak hanya dengan hasil tembakau, ada bantuan diversifikasi, ada diver jagung, ada diver dengan cabai. Tujuannya apa? Kalau panjenengan sudah panen tembakau, kemudian agak menurun, setelah itu dibantu dengan tanaman jagung atau cabai, sehingga panjenengan ada penambahan lagi pendapatan selain dari tembakau. Itu salah satu tujuan pemerintah mengadakan kegiatan diversifikasi. Kemudian untuk tahun ini kegiatan pertembakauan dari anggaran DPHJAT ini alhamdulillah dengan Kemenku yang baru, anggaran ini bisa dimanfaatkan oleh petani yang lain. Maksudnya petani yang lain ini adalah petani perkebunan. Dalam hal ini tahun ini kami alokasikan untuk petani kopi dan cengkeh. Alhamdulillah. Kalau dulu hanya untuk petani tembakau, sekarang bisa dimanfaatkan untuk petani kopi dan cengkeh. Jadi alhamdulillah teman-teman dari Dampe, dari Sumawe, dari Wonosari itu bisa dapat bantuan bibit dan alat untuk pengolahan kopi. Kemudian untuk pendampingan ini dari petani, memang saya rasa petani sudah pinter, karena Dinando sudah pinter. Tapi kami dari dinas masih harus tetap mendampingi panjenengan dengan kegiatan bintek atau sekolah lapang, karena di situ pasti panjenengan nanti akan berdiskusi dengan teman-teman pemandu. Barangkali dari teman-teman pemandu ini ada inovasi baru mengenai pertembakauan. Jadi panjenengan sharing pengalaman dengan teman-teman yang memandu dalam kegiatan SL maupun bimbingan teknis lapangan untuk pertembakauan. Kemudian untuk kali ini kegiatan ini memang kita fokus di pengolahan hasil tembakau. Hari ini kami nanti mengundang dari teman-teman perusahaan rokok Gudang Baru, kemudian juga dari Mas Andi dari Sumber Pucung, UD dari Mas Jaya. Nanti panjenengan bisa diskusi dengan beliaunya, seperti apa sih tembakau yang diterima di 2 perusahaan ini. Saya kepingin perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Malang ini mengambil tembakau dari petani yang ada di Kabupaten Malang. Jadi mbakku ini tidak liwani wiyanto. So mbakku kajinan Andok Bondowoso, mbakku Dolomulyo Andok Ponorogo. Nah itu, kalaupun di sini nanti teman-teman dari Gudang Baru ini bisa melihat hasil tembakau panjenengan dan cocok, barangkali luasan 850 ini nanti akan dibeli oleh Gudang Baru semua. Nah, itu harapan kami. Jadi ini sengaja saya minta teman-teman perwakilan di kecamatan untuk memamerkan tembakau rajangan keringnya. Di belakang nanti dipamerkan kepada perusahaan yang hadir di sini, yaitu UD Sanjaya, Sagana. Ini hadir apa enggak ini? Nah, ini yang hadir dari Mas Jaya sama Gudang Baru. Nanti monggo kami persilakan melihat produk dari
petani tembakau yang ada di Kabupaten Malang itu ada di belakang. Mudah-mudahan cocok dan nanti akan terjadi kerjasama kolaborasi antara pabrik rokok dengan petani tembakau yang ada di Kabupaten Malang. Nah, ini terakhir ini tadi di bawah di lantai 1 ini juga ada kegiatan dari Disperinda Kabupaten Malang. Beliaunya mengumpulkan pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan beliau insya Allah nanti saya tak ke bawah, tak merayu beberapa pabrik rokok yang ada di bawah, tak ajak ke atas biar melihat produk tembakau Kabupaten Malang itu seperti ini, cocok apa enggak gitu. Karena memang pabrik itu kan ya cocok-cocok kan ya Pak. Mudah-mudahan cocok yang ada di Kabupaten Malang, itu harapan kami, supaya Pak Kusmonto Tajinan ini bolak-balik nang Bondowoso nang Probolinggo. Alangkah baiknya lek di Malang wis ono dhewe ngoten nggih Pak Gus nggih. Nah, itu harapan kami. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Konluh yang selalu mendampingi petani, terutama petani tembakau ini dengan keluh kesahnya. Lek udan mesti yo sambat, sambatan Konluh kok Konluh sambatan aku, nah itu biasa Pak ya. Soalnya mesti lek udan semalam wis iku wis petani tembakau wis padha gunda kabeh, karena memang tembakau itu tidak bisa kena air yang terlalu lama, jadi galau. Ini ya wis galau, ini hujan beberapa hari yang belum panen juga galau seperti ini. Gitu. Kemudian kami juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman media ini melalui Kominfo yang sudah beberapa kali mendampingi petani tembakau, mulai dari kegiatan SN di Kodam Legi, kemudian kemarin penerimaan Allah juga mendampingi, dan hari ini mendampingi di acara GMP. Memang panen sebenarnya Mas Iwan kepingin meliput untuk panen, tapi ini panennya sudah banyak yang tinggal dikit, jadi luasannya tinggal dikit, sehingga kami tidak bisa untuk mengadakan panen yang diliput oleh teman-teman Kominfo. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi saya terima kasih atas kehadiran panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini mendapat manfaat, terutama kepada petani tembakau yang nanti ketemu langsung dengan perusahaan rokok. Monggo panjenengan diskusi tembakau niku ya apa sing dikarepno, monggo panjenengan diskusi, dan mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan sesuatu yang baik, solusi yang baik untuk menuju pertembakauan ke depan yang lebih baik lagi. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf, dan saya akhiri waqahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari kalangan praktisi industri tembakau serta penyuluh pertanian. Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai penerapan prinsip GMP dalam proses budidaya, panen, dan pasca panen tembakau, mulai dari pengelolaan lahan, penggunaan bahan baku yang aman, hingga pengendalian mutu hasil olahan, serta bisa masuk ke perusahaan dan pengusaha rokok. Practices adalah bagaimana kesesuaian proses produksi dan keamanan produk. Prinsip good manufacturing practices adalah kualitas dibangun ke dalam produk, tidak hanya pada pengujian, tapi pada keamanan produk itu sendiri. Perlu kami sampaikan, tembakau di Kabupaten Malang ada di 32 kecamatan. Ada tembakau Rejep seluas 247 hektar, tembakau Virginia 87,75 hektar, tembakau Kasturi 327 hektar, tembakau Kemloko 5 hektar, dan tembakau Nori 15,5 hektar.
Itu adalah tembakau-tembakau yang ditanam di Kabupaten Malang. Tentu besar harapan tembakau yang ada di Kabupaten Malang ini bisa diserap oleh pabrik rokok di Kabupaten Malang sendiri. Mudah-mudahan apa yang pernah saya sampaikan tadi itu bisa tersampaikan ke pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi maupun pusat. Kalau untuk pemerintah daerah, alhamdulillah selama ini dengan adanya bimbingan dari beliau, APTI sudah bisa berjalan sebagaimana mestinya untuk mendampingi petani tembakau dan juga pengusaha yang ingin bekerja sama dengan petani tembakau di Kabupaten Malang. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan saat ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh semua pihak, baik itu pengusaha, petani, pengepul ya tembakau. Di mana petani ini, ya petani khusus Kabupaten Malang tidak usah jauh-jauh kirim keluar kota. Di dalam ada peluang gudang baru ini untuk menerima tembakau petani Kabupaten Malang. Betul ya Pak? Siap, terima kasih banyak. Karena itu benar-benar harapan para petani Kabupaten Malang Pak. Tentunya akan berlanjut ke pola tanam tahun depan. Akan diatur seperti apa mekanisme dan kerjasamanya. Terima kasih banyak Pak Isan. Baik, misalnya Pak Anak barangkali bisa menambahkan terkait dengan GAP barangkali, terkait dengan SOP untuk tembakau yang diterima PT Gudang Baru. Ya, saya sudah kesempatan. Dalam hal ini saya pendamping teknis di lapangan untuk Depok atau apa ini teknis penanaman tembakau. Jadi yang diharapkan nanti adalah yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana sih kita mensiasati sebagai petani supaya hasil panen atau hasil pengolahan pasca panen yang ada di tembakau itu bisa diterima pabrik sesuai dengan harapan pabrik. Itu sebenarnya kita menyiasati strateginya seperti itu. Nah, jadi yang perlu diperhatikan kita juga mulai dari pengolahan lahan, terus pola pemupukan, perawatan, itu semua kita juga harus perhatikan. Apa sih yang memang dibutuhkan tembakau dan karakternya harus seperti apa, itu yang harus kita perhatikan. Jadi setelah panen, pasca panen menjadi apa ini produk yang siap pasar, itu kita ke industri atau pabrik sudah tidak ditolak lagi. Itu sebenarnya itu mungkin nanti bisa lebih jauh pada saat diskusi. Mungkin itu sekedar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membidangi di tanaman tembakau, khususnya tembakau rejep atau lokal Bapak Ibu. Ini terima kasih tadi dari Bapak Gudang Baru sedikit angin segar. Jadi untuk tembakau Malang khususnya kalau tidak lari ke lain daerah. Jadi kalau nanti diterima di PT Gudang Baru, alhamdulillah Bapak. Jadi kami sebenarnya sudah berkontrak dengan perusahaan, cuma kalau ada yang di dekat mungkin bisa. Terima kasih. Kalau kami dari khusus lokal Bapak Ibu penyuluh yang kemarin sudah bermitra dengan kami, ada dari Songosari, ada penyuluhnya hadir. Singosari pakai saji ada. Ya, terima kasih. Ngantang, Bu Reni, Kasembon hadir. Ya, hadir, terima kasih. Kalipare ada Pak Eri, Gondang Legi. Ya, terima kasih, dan Dono Mulyo, Bu Media, dan Sumber Mancing Wetan juga hadir. Itu yang kemarin sudah bermitra dengan kami. Kami di tembakau lokal rejep khususnya Bapak Ibu menyampaikan untuk musim ini yang jual ke kami Rajana itu masih di Donomulyo Bapak Ibu. Yang kecamatan lain mungkin karena masih pemula, jadi
ke kami itu jual daun, dan itu harapan dari kami untuk musim depan sudah dirajang, jadi butuh pendampingan khusus. Dan dari segi ekonomi keuntungan dari jual daun dan rajangan lebih dirajangannya. Jadi mungkin bisa disampaikan Bapak Ibu penyuluh, mungkin untuk tahun depan tanaman tembakonya bisa dirajang sendiri. Jadi nanti ada pendampingan khusus dari tim kami untuk mendampingi di pasca panennya. Itu yang kalau di tembakau lokal. Dan untuk musim ini dari kami target dari pabrik itu sekitar 700 ton targetnya. Tapi karena terkendala cuaca, per hari ini kami masih sekitar 200 ton Bapak Ibu, dan itu masih 50%. Jadi masih jauh, tapi karena musim ini terkendala cuaca, jadi kami belum bisa maksimal memenuhi target di perusahaan. Dan harapan kami untuk di tahun depan, khususnya di tembakau lokal Rejep ini, untuk yang di luar mangrove-nya mungkin bisa disampaikan untuk Bapak Ibu penyuluh untuk bisa membedeng sendiri, atau menyemai sendiri. Jadi untuk tahun ini masih belum jadi, dan itu kendalanya mungkin di jarak jauh, mungkin nyampe di petani rusak Bapak Ibu. Harapan kami nanti di petani untuk membedeng sendiri. Dari tim kami mungkin ada nanti bisa membantu untuk penanamannya. Itu yang kami sampaikan, nanti dilanjut untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kedepannya biar menjalin kerjasama sama Gudang Baru itu mungkin yang perlu saya tanya itu kita mulai dari nol saja, tentang apa sih yang diinginkan pabrik dari varietas, pasca panen maupun clear. Kita mulai kita dari nol. Sebelum kita punya basic, tapi basic kita kan belum tentu masuk di grade-nya perusahaan tersebut gitu. Mungkin itu saja, lebih ke varietas, pola tanam sama pasca panen untuk mencapai grade-nya perusahaan tersebut. Sekian saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini bingung mau tanya karena tadi dari Gudang Baru itu belum menyampaikan kriteria bagaimana yang bisa masuk ke sana dan sebagainya. Jadi mau ditanyakan itu apanya? Mungkin itu dulu Mas Denny ya. Kami butuh kira-kira, jadi biar kami ini bisa punya gambaran. Oh, Gudang Baru itu mintanya tembakonya ini loh. Jadi nanti kami sosialisasikan ke petani itu kalau kepingin masuk di Gudang Baru yang ditanam seperti ini dan sebagainya. Mungkin seperti itu dulu Mas Den. Kalau yang tahun kemarin kan kita sudah bermitra, ini sebagian besar ada 2 varietas ya, Rejep sama Kasturi. Nah mungkin gambaran nanti di 2026 ini seperti apa itu kami belum dapat dari beliau-beliau yang ada di depan ini Mas Denny. Terima kasih, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dulu dari Subotojo. Standar keinginan pabrik itu sebenarnya hampir sama Mas, mulai SOP tanam ya, terus sampai pasca panen. Saya yakin dengan lebih senior ya dalam hari ini untuk Mas Endi ya. Cuma secara garis besarnya kemarin saya 3 kali bertemu dengan beliaunya yang punya Gudang Baru ya. Itu punya keinginan memang tembakau Malang ini tidak lari kemana-mana. Cuma beliau juga menginginkan standar SOP-nya mulai tanam sampai pasca panen nanti juga harus diikuti. Salah satunya ini yang beliau inginkan. Ini khusus untuk wilayah Donomulyo ya. Beliaunya dulu pernah saya kasih sampel 3 tembakau. Itu Saporis, tembakau Jawa, Cedangan Sidi dan Kasturi.
Sebenarnya waktu itu semuanya masuk ke beliaunya, tapi beliau tidak tahu, beliaunya tidak tahu ini tembakau apa. Beliaunya kalau nge-grade ini dicium gitu ya, tembakonya masuk, yaitu yang dibeli. Varietas apapun sebenarnya. Nah, yang kemarin alhamdulillah yang saya tunjukkan ketiga-tiganya itu ya, Saporis, Kasturi sama Sidi, jebakan Sidi itu masuk semua. Itu. Nah, SOP yang dikendaki beliau itu biasanya kalau di Dono Mulia itu panen 4 sampai 5 kali. Jadi habis daun bawah yang diambil 1 sampai 4 ya. Itu atasnya mungkin 4 daun. Itu diambil dulu. Ya, diambil tiap hari. Baru naik lagi. Nah, keinginan beliau per termin ini nerajanya jangan dicampur. Jadi nanti biar tidak rasanya campur aduk. Karena di waktu ngambil ke Silvro aja ke Blitar, di sana ada berapa ribu bal ya, yang diambil itu cuma berapa persen. Karena beliaunya tahu kalau panen itu dirapat. Alhamdulillah selama ini kecuali Sumber Pucung masih dia, Sumber Pucung bisa dirapat, tapi untuk kecamatan yang lain saya yakin masih sama seperti di Dono Mulia Pak. Kasturi masih daun bawah, atas, tengah, atas ya, paling bawah, tengah itu paling tidak 2 kali, terus atas lagi. Nah itu sebenarnya yang dikendaki oleh beliaunya. Nah, mudah-mudahan SOP ini nanti bisa dengan ikuti, karena saya bertemu langsung beliaunya dan itulah salah satu yang disampaikan. Kalau dengan semua petani itu bisa mengikuti kriteria yang beliau tetapkan, saya yakin kabupaten ini, Malang ini kalau diambil hutan baru semua masih kurang Pak Budi. Karena apa? Hutan baru itu 1 tahun berapa? Minimal ya, minimal 1.500 beliaunya bilang ton. Itu per satu jenis tembakau loh, per satu jenis tembakau. Itu permintaan beliau seperti itu. Makanya saya sangat bersyukur sekali ya apabila beliau nanti berkenan dengan pendampingan para penyuluh dinas ya, bisa sama petani. Dan inilah baru satu-satunya ya pabrik rokok di Malang yang peduli dengan petani kecil. Harapan beliau memang seperti itu. Katanya apa? Ngibadah mas mesak nih petani. Dari dulu sampai sekarang kok seperti itu. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya satu Bapak Ibu, paling enggak beliaunya bisa memutus mata rantai pembelian biaya yang dari Jember Bondowoso itu bisa diikat di Malang. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti dari pemerintah provinsi juga dukung Pak ya, karena beberapa hari yang lalu saya diundang Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Salah satunya ya itu dari Fraksi Gerindra Mas Muslim Mubarok ya. Itu seperti membuat tantangan untuk petani Kabupaten Malang. Apa mungkin baku Kabupaten Malang bisa diambil pabrik rokok Kabupaten Malang? Saya jawab sangat mungkin, asal ada pendampingan dan perusahaan sosialisasi apa yang tembakau butuhkan. Jadi itu salah satu tadi yang saya buka ya untuk keperluan hutan baru. Mudah-mudahan setelah ini nanti insya Allah ya tembakau yang dibawa sampel nanti, kalau nanti beliau berkenan itu mau saya bawa ke beliaunya. Nanti yang masuk yang mana tembakau? Ya itu nanti yang kita program di Kabupaten Malang. Kalau yang saya sampel 1 tahun yang lalu 3-3-nya masuk, Kasturi, Sampori sama Recep dan Siji. Jadi harapan saya untuk tahun depan itu tetap seperti itu, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang dari Tumpang, Bonjokusumo nanti tidak lari kemana-mana, bisa kembali ke Malang. Mudah-mudahan Pak mohon restunya ya, harganya biar lebih bagus, transportnya lebih murah, dan cita-cita itu satu Pak, yang ini belum terwujud. Ya yang bisa wujudkan siapa? Ya dengan semuanya ini bersama dinas. Tembakau Malang punya nama sendiri.
brand tersendiri. Karena apa? Pabrik rokok terbesar ya sebenarnya itu berada di terbanyak itu di Kabupaten Malang. Tapi itu yang sangat kita sesalkan selama ini, tidak ada satupun pabrik rokok yang peduli dengan petani di Kabupaten Malang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bimbingan dari dinas, dari media, saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan ini nanti tersampaikan. Apalagi kalau bisa seperti di Sumeneb Bapak Ibu ya, itu di sana itu sudah ada perda yang memajukan pengusaha rokok itu ngambil sekian persen tembakau dari petani di wilayah setempat. Itu harapan saya. Mudah-mudahan nanti dinas juga menyebadani kita untuk bertemu dengan DPRD Kabupaten Malang agar itu bisa terwujud. Karena apa? Program satu-satunya yang paling bisa kita rasakan ya langsung menyentuh ke petani kecil, orang kecil seperti saya ini ya BPJT itu, termasuk jalan produksi, arus intan, irigasi. Itulah kenapa dari 2010 saya intent di tembakau ya, belajar dan 2023 saya dipercaya untuk jadi akti. Walaupun saat pilihan akti sebenarnya saya tidak ada di tempat Bapak Ibu ya, mohon maaf. Sebenarnya saya awalnya tidak mau ini, cuma karena beliau termasuk Bu Kholida, Pak Suwati dan teman-teman waktu itu sudah ketok ya, saya waktu itu masih di peternakan. Akhirnya apa? Ya saya terima. Makanya baru mulai tahun kemarin sampai saat ini kita mulai berkegiatan. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi waktu pilihan akti dulu saya tidak ada di tempat. Makanya mohon maaf apabila selama ini masih banyak kekurangan. Dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama yang baik antara akti kabupaten, provinsi dan pusat ya, ini bisa menghasilkan apa yang seperti sekarang ini. Biarpun belum maksimal karena saya masih dalam tahap belajar. Dan di akti itu tiap tahun ada rakerda Bapak Ibu. Insya Allah untuk tahun ini nanti di Magetan ya, itu dijalankan tanggal 31 sampai 1 November. Mudah-mudahan nanti ada hasil, terutama apa? Untuk memperjuangkan kemasan Pak. Yang ini sama Kemenkes itu jadi kemasan putih itu, mudah-mudahan nanti itu tidak jadi. Karena apa? Itu nanti membunuh petani tembakau Bapak Ibu. Saat itu yang kedua Pak, jarak jual tembakau dengan sekolah itu 200 meter, mudah-mudahan itu nanti juga tidak terlaksana. Karena apa? Kebetulan di tempat saya ini toko kelontong juga jual rokok. Sebelum ada sekolah kita juga sudah jual rokok. Kalau itu nanti aturan diterapkan, ya mungkin banyak toko yang masuk penjara nanti. Itu loh. Mudah-mudahan nanti bisa menyebadani. Yang ketiga kemarin di Komisi B ya Pak, yang saya minta pupuk. Karena apa? Tembakau ini DPHJ-nya besar. Tapi jangan pilihkan pupuk yang lain bisa subsidi. Kenapa tembakau tidak? Ya mudah-mudahan untuk tahun depan kita bisa merasakan tembakau juga ada pupuk subsidi. Karena itu sangat vital ya Bapak Ibu. Dan untuk sekarang ini kita patut bersyukur karena harga pupuk alhamdulillah mulai tanggal 22 kemarin sudah turun 20% alhamdulillah. Mudah-mudahan ini sekalipun nanti belum terlaksana ada pupuk subsidi untuk tembakau, tapi paling enggak kita sangat terbantu. Dan saya mohon kegagalan petani untuk tahun ini kita jadikan berkah ya, dorongan manfaat apa support untuk lebih baik di tahun yang akan datang. Itu harapan saya. Dan sekali lagi terima kasih untuk bidang baru. Salah satu SOP yang diminta beliaunya tadi yang perlu saya sampaikan itu tadi waktu saya bertemu langsung dengan beliau. Ini sudah melangkah untuk memasarkan produk kita, produk petani yang ada di Kabupaten Malang. Waktu itu yang dibawa produknya Dono Mulyo. Dan dari tes atau uji beliau dinyatakan masuk. Nah, kesimpulannya adalah sebetulnya tembakau kita itu masuk untuk di kebutuhan gudang baru. Bapak betul ya Pak ya? Kalau saya tidak salah mau nanti dikoreksi. Nah, tetapi yang ingin mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mekanisme seperti apa yang dilakukan untuk bagaimana petani
atau pengepul bermitra dengan gudang baru. SOP baik dari on-farm budidaya sampai dengan pasca panen itu seperti apa yang diinginkan oleh gudang baru, seperti pertanyaan Bu Trisna tadi, Mas Edi. Nah mungkin ini Pak, ini mungkin perlu menjadi gambaran kita bersama. Seperti apa sih yang diinginkan secara on-farm? Karena yang jelas petani kita adalah pelaku usaha budidaya, bukan pelaku usaha rokok, bahasanya di situ. Jadi petani kami hanya tahu bagaimana memproduksi daun yang baik. Syukur ada petani yang memang sudah melakukan perajang di tempatnya masing-masing. Nah ini mungkin Pak, ini ya secara mungkin harus kami ingin mendengar secara langsung dari pihak gudang baru. Sebenarnya tadi secara garis besar sudah dijawab sama Pak Sukadi, cara bermitra dengan gudang baru. Jadi apa yang menjadi kriteria di gudang baru tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya masalah budidaya, pada intinya tanaman tembakau adalah memproduksi daun dan bagaimana membuat daun itu berkualitas. Nah sebenarnya teknik itu mulai dari pengolahan lahan, kita juga harus memperhatikan drainase, terus yang terpenting adalah pemilihan pupuk. Nah sebenarnya karena tembakau itu kaitannya dengan rasa dan dikonsumsi, makanya pemilihan pupuk juga harus tepat. Terutama kita menghindari pupuk-pupuk yang mempunyai kandungan klorin tinggi. Kenapa kita selalu menghindari pupuk yang mengandung klor? Karena klor itu sangat berpengaruh ke mutu. Jadi baik kandungan nikotin, kadar air, kandungan gula, terus daya bakar tembakau tadi. Jadi makanya kemarin kami mengadakan uji coba memang benar-benar selektif terhadap pemakaian pupuk, terutama pupuk yang ini ada di pasaran yang banyak mengandung klorin. Jadi kita sebaiknya menggunakan pupuk yang rendah klor atau mungkin bebas klor. Sebenarnya sudah ada sih di pasaran itu sudah ada. Itu yang dari teknis budidaya. Kalau tadi untuk masalah panen dan pasca panennya tadi sudah dijelaskan sama Mas Wadi. Mungkin itu tambahan dari saya. Kalau varietas sebenarnya semua di gudang baru itu semua masuk ya. Kebutuhannya juga bermacam-macam karena satu produksi rokok itu pasti membutuhkan beberapa varietas dicampur untuk pencampuran. Terus kalau budidaya sebenarnya sangat dipengaruhi, varietas itu sebenarnya tidak terlalu terpengaruh ya. Yang terpengaruh adalah kondisi tanah di lingkungan itu. Jadi bagaimana kita antara daerah satu dengan yang lain itu perlakuannya pasti beda karena kondisi tanahnya berbeda. Makanya harus ada analisa tanah di daerah lokal tersebut. Itu yang jadi dasar nanti pedoman budidaya kita, SOP di budidaya itu. Saya kira kalau SOP itu sudah kami sampaikan kepada petani. Cuma memang kita terkendala dengan uji tanah. Memang itu belum secara masif kita lakukan, di mana tempat titik-titik lokus untuk penanaman jenis-jenis tembakau tertentu yang ada di tempat kita masing-masing. Nah, kira-kira dari sisi SOP menurut kami tidak jauh berbeda ya Pak ya, tidak jauh berbeda, dan varietas pun tentunya semua varietas memang dibutuhkan dalam menghasilkan satu batang rokok. Saya kira ini ada tembakau yang untuk filler ataupun untuk flavor semacam itu ya Pak ya, kira-kira ya. Sebenarnya kita
sebagai petani ini di mata petani ya, untuk dari sisi petani kita sebenarnya nggak usah terlalu ribet, karena petani lokal biasanya itu sudah mengenal lingkungan dan tanah di area tersebut. Jadi mereka harus memakai dosis pupuk berapa, terus menggunakan pupuk organik berapa banyak, itu mereka sudah paham. Itu sebenarnya sudah mendekati. Jadi secara terseleksi secara alam karena menyesuaikan lingkungan. Itu sebenarnya ya istilahnya analisa bukan akurat sih, tapi mendekati biasanya seperti ini karena kondisi lingkungannya. Itu sebenarnya kita sudah bisa menyesuaikan seperti itu. Ya, jadi dari Ibu mau menanyakan tentang harga. Kalau harga itu kita di desa ini kan ada masing-masing kecamatan ada kelompok, kita nggak berani. Yang berani ngasih harga mati itu adalah Bosman. Nanti dari petani mungkin ke kelompoknya ini ada gudang masing-masing. Mungkin kita ini Pak Siap petani ya, pokoknya dikirim ke gudang baru. Ini bikin maksudnya saya itu ya bagus lah, kalau ada ketua masing-masing kita nggak menyalahi jalur, nggak menyalahi pada yang di atas, kita prosedur aja melalui jalur yang benar. Enggak. Kalau dari Abang Usman itu, kalau dari sini ya saat gini, nggak mungkin ada permainan gini enggak. Saya sendiri terus terang jujur, saya nggak akan menambahi nggak kurangi apa adanya, seadanya dari pedagang. Harganya berapa? 50, saya maklum, banyak saya berdagang 50 ribu. Oh iya sudah, kalau di ACC oke, kalau enggak bisa ditawar. Saya cuma itu aja. Nanti kalau masalah harga, saya nggak bisa kasih ACC-nya, bagunya bagus, itu tergantung mungkin Pak siapa ini, Pak Andi, mungkin itu bisa bertanya Pak Sukardi. Kalau masalah harganya, saya sebagai wakilnya saya nggak berani karena nggak bisa putusin. Kalau masalah harga nanti menawarnya sama Pak Andi, Pak Sukardi. Ini perjalanan dari saya. Saya kira pagi. Ini matur suwun Bu, ini jawaban saya dulu. Ada 3 poin yang kami simpulkan. Yang pertama adalah Kabupaten Malang perlu didukung dengan peraturan daerah yang mengatur tentang perusahaan rokok untuk menggunakan tembakau lokal. Sepakat Pak? Sepakat ya? Yang kedua, PT Gudang Baru saat ini sudah sepakat untuk membuka diri dan menerima dan bekerja sama dengan petani tembakau di Kabupaten Malang. Mohon izin Pak, benar ya Pak? Siap? Panjenengan semua siap bekerja sama? Siap, terima kasih. Yang ketiga terkait dengan pasca panen. Tembakau kita tentunya banyak petani yang masih memproduksi daun basah. Perlu adanya peningkatan pasca panen sampai dengan tembakau rajangan. Benar Pak Ali ya? Karena apa? Ketika petani ini melakukan produksi tembakau rajangan, tentunya ada nilai tambah yang akan diterima atau didapatkan oleh petani. Tentunya ini yang perlu didukung oleh pemerintah daerah melalui dana anggaran bagi hasil cukai untuk memberikan mengalokasikan mesin perajang kepada kelompok tani tembakau. Perusahaan rokok yang hadir juga diminta memberikan masukan secara langsung terhadap hasil tembakau yang dibawa petani, mulai dari aspek tingkat kekeringan, warna, rajangan, hingga aroma daun tembakau.
Petani membawa produk mereka agar bisa dilihat langsung apakah kurang kering, rajangannya kurang lembut, atau warnanya kurang kuning, karena aroma dan karakter inilah yang menentukan nilai jual. Sejauh ini sebagian besar hasil panen tembakau Malang dikirim ke luar daerah seperti Ponorogo, Blitar, dan Bondowoso karena pabrikan rokok di wilayah setempat belum banyak menyerap produk lokal. Dengan adanya pelatihan ini, pemerintah Kabupaten Malang berharap petani tembakau mampu menerapkan praktik pertanian yang baik dan benar, sehingga produk tembakau Malang semakin dikenal dan diminati industri, baik di dalam maupun luar daerah. Yang lagi kita coba bagaimana sih rasanya, apakah sesuai dengan perusahaan atau bukan? Saat itu yang kita kayaknya free gula. Ini free gula semua, boleh Kalau ini gula aromanya. kebetulan semuanya free gula semuanya Pak. Jadi untuk yang cenderung apa yang Saya rekomen 1 sampai 10. Ini Nomor 1 sampai 10 jadi itu varietas. 1 sampai 10 itu menunjukkan varietasnya. harganya sama gitu Mas. beda-beda. Beda. Iya, Ini aromanya pun juga Iya. nanti ada perbedaan. Ini kasih Mas. Enak kasih Mas. Harum. Kerketasmu langsung itu Pak ya. Iya. Sesuai dengan contoh loh Pak ya. Iya. Kalau nggak sesuai contoh kemarin kita kecewa banget waktu di Blitar. Contohnya bagus, ternyata di sana ada yang dalamnya ngapu apa. Kita ngeluarin sudah susah-susahnya lah Bu ya. Tapi sesuai dengan grade contoh ini insya Allah mudah-mudahan bisa di ACC sama Bos. Ini sebenarnya dimulai dari Mas ya, dari proses tanam ya. Dari proses tanam itu kalau di Donomulyo itu semua olah tanah Mas. Terus pemupukannya harus mengikuti SOP yang diterapkan oleh perusahaan yang pesan tembakau. Ya, waktu panen di Donomulyo terutama Kabupaten Malang, selain Pucung ya, itu tidak bisa sekali panen. Jadi dirampas bawahnya dipanen terus grid semua tidak bisa. Di Donomulyo paling minim 3-4 kali. Jadi habis kuseran yang di bawah itu naik ya, daun 4, 5, 6 itu panen ya, nanti naik lagi sampai yang ujung. Nah biasanya yang paling bagus mutunya itu yang ujung sama yang sebelum ujung. Berarti ketiga ya? Iya, keempat, kelima atau ketiga, keempat antara itu. Nah, rata-rata kalau di tembakau lokal itu paling cuma maksimal itu 16 daun Mas. Iya, satu pohon itu maksimal ya. Tapi kebanyakan rata-rata yang selama ini mengikuti standar pabrik ya, itu cuma 14 daun. Nah, bahkan di saya sendiri, iya yang diambil. Untuk tahun ini karena cuaca seperti ini kita kemarin cuma ngambil 8 sampai 10 daun aja. Iya. Jadi itu Mas. Terus teknisnya kayak apa nanti yang katakanlah perlakuan itu kan sangat perlu beda sekali. Oh iya. Kayak apa tadi Nah, Pak? ini sebelum kita panen, kita itu manggil pendamping ya, istilahnya yang dari pabrik ya, dari rekanan, ini sudah waktunya panen atau belum. Ya, nanti biasanya salah satunya ditandai dengan daun yang mulai kuning Mas. Terus tembakonya itu ada bintik-bintik berontok lah kalau saja. Itu iya, itu biasanya kualitas yang paling bagus. Nah, iya, memang harus betul-betul sudah memenuhi grade tua. Itu jadi jangan seperti tahun-tahun dulu ada Mas yang asal panen, perusahaan tidak tahu kalau di Malang itu tidak sama dengan yang lain. Di Tulungagung itu bisa sekali panen. Nah, akhirnya itu dipanen sekali, akhirnya banyak yang busuk. Jadi seperti Karena itu. Belum tua itu Betul. Yang membedakan Malang dengan daerah lain itu apanya? Salah satu mungkin kultur tanahnya Mbak. Kultur tanahnya. Gimana itu? Nah, Di Malang itu kalau Malang itu Pucung dengan Donomulyo itu sudah tidak sama. Pucung dengan Donomulyo tidak sama. Kalau tembakau di Pucung tanam ya, nanti tuanya bisa bersama sekali panen. Tapi kalau di selain Pucung tidak bisa. Jadi 3-4 sampai 5 kali panen. hanya Pucung aja yang bisa Iya, sekali panen. Pucung terus di Blitar, Selopuro, Tulungagung itu bisa. Nah, di Malang tidak bisa. Nah, makanya kita nanti berharap ya ini mudah-mudahan Mas ya. APTI itu dalam posisi netral Mas. Kita menyembadani kepentingan petani juga pengusaha. Biar nanti tidak ada masalah di baik budidaya maupun pasca panen.
Nah, ya alhamdulillahnya APTI ya, sinergi sama dinas itu luar biasa. Jadi kalau ada apa-apa kita koordinasi ya seperti hari ini. Kita diundang, ada kesulitan apapun baik itu dari petani maupun dari pengusaha, kita berusaha untuk menyelesaikan dengan cara yang terbaik. Ya seperti tahun kemarin katanya banyak tembakau yang nggak diambil gitu ya. Tapi alhamdulillah selama itu diketahui APTI, insya Allah itu diambil semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media. Pagi hari ini dari dinas mengadakan khusus pelatihan GMP. Nah, ini maksudnya adalah pelatihan pengolahan panen dan pasca panen yang benar, sehingga nanti endingnya itu adalah biar tembakau yang dihasilkan petani mulai panen sampai pasca panen sampai kering itu bisa diterima oleh perusahaan rokok, khususnya yang ada di Kabupaten Malang. Jadi ini kami mengundang dari perusahaan rokok biar tahu perusahaan rokok misalkan gudang baru itu tembakau seperti apa yang diperlukan oleh gudang baru. Makanya ini teman-teman petani saya suruh bawa produknya nanti biar dilihat kurang seperti apa. Apakah kurang kering, ataukah rajangannya kurang lembut, ataukah kurang agak kuning, ataukah warnanya memang menentukan, karena nanti tembakau ini kan kalau tebu kan dari rendemennya, tapi kalau tembakau bukan dari aromanya. Nah, yang mengerti aroma yang cocok dengan pabrik rokok adalah perusahaan rokok. Sejauh ini panen atau produksi tembakau dari Malang sendiri kemana perginya? Yang sadana, yang bermitra dengan sadananya itu ke Ponorogo, pabriknya ke Ponorogo. Kemudian ini ada teman-teman yang Madi apa? Tadi Jaya. Nah, itu di Donomulyo. Ya, itu ngepul kemudian dibawa ke Blitar. Siap. Nah, sejauh ini di Kabupaten Malang sendiri tidak ada pabrik rokok yang menggunakan produk. Jadi hanya usaha kecil yang dihimpun oleh kelompok tani, kemudian disetorkan ke Bondowoso ada, ke Probolinggo ada, terus yang sadana ini setornya ke Ponorogo. Nah, makanya harapan Pak Kadis beberapa tahun lalu itu juga pengennya pabrik rokok yang ada di Malang ini mengambil, makanya dilihat mana tidak cocokannya di mana, apakah nanti ini kurang kuning atau kurang lembut rajangannya, ataukah nanti dari varietas yang dibutuhkan itu tidak ada yang di sini. Siap. Nanti kalau memang varietas yang dibutuhkan misalkan varietas Jawa gitu ya, nanti teman-teman petani saya yakin mau kalau memang akan diambil. Selama ini terserap berapa dari hasil panen yang dihasilkan? Yang ke Ponorogo, yang ke Blitar dan lain sebagainya. Nah itu berapa persen lah paling tidak? Semua diserap. Semua diserap. Semua nggak ada yang tidak diserap. Cuma keluar semua. Cuma keluar semua. Ini bisa hanya 3 ini atau nggak bisa lagi mengundang dari kita? Kemarin sih saya mengundang Kaperoma, maksud saya Kaperoma kan gabungan semuanya, tapi bumbunya ada acara di bawah ini. Akhirnya kami mencoba yang dekat dulu dan baru. Ini penjajakan atau langsung MOU dengan petani mungkin? Ya nanti kalau memang dia cocok ya langsung MOU. Taufikur Rahman melaporkan.